Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru Juri. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurul Indah Firdaus dari SMP Pangudi Luhur Gantiwarna. Saya peserta lomba bercerita dalam rangka Wisday ke-11 SMA Pangudi Luhur Sedayu, Yogyakarta tahun 2021. Saya akan bercerita tentang maling kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rumbaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rumbaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang sangat rajin dan penurut. Mande Rumbaya sudah tua. Ia hanya bisa berjualan sebagai tukang kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang pun jatuh sakit. Sakit yang amat sangat keras. Nyawanya pun hampir melayang. Namun akhirnya ia pun dapat diselamatkan berkat kerja keras ibunya. Setelah ia sembuh dari sakit, ia pun semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi satu sama lain. Kini, Malin pun sudah dewasa. Dan ia ingin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu, ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu, nak," ucap ibunya setelah mendengar Malin ingin pergi merantau ke kota. "Tenanglah, Bu, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil memegang tangan ibunya. "Ini adalah kesempatan besarmu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, nak, Ibu izinkan. Cepatlah kembali, Ibu akan selalu menunggumu." Lalu, dengan berat hati, Mande Rumbaya pun mengizinkan Malin untuk pergi merantau ke kota. Sebelum ia pergi, ia dibekali dengan nasi yang berbungkus daun pisang yang berjumlah 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," sambil memberikan kepada Malin. Lalu Malin pun pergi, meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rumbaya. Setiap pagi dan sore hari, ia menatap lautan. "Sudah sampai manakah kau berlayar, nak?" tanyanya dalam hati. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya kembali pulang dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Dan Mande Rumbaya pun bertanya, "Apakah kalian lihat balik anakku? Apakah ia baik-baik saja? Kapan ia akan pulang?" tanyanya. Namun, tidak ada satupun awak kapal maupun nahkoda yang menjawabnya. Karena Malin tidak pernah menitipkan barang maupun pesan untuk sang ibu. Bertahun-tahun Mande Rumbaya bertanya, namun tidak ada jawaban. Kini, tubuhnya pun sudah semakin tua. Jalannya pun sudah semakin terbungkuk-bungkuk. Di suatu hari, Mande Rumbaya mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin pergi. Nahkoda itu membawa kabar bahagia untuk Mande Rumbaya. "Mande, tahukah kau,
Jika anakmu sudah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat amat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, Malin anakku, ibu sudah tua. Kapan kau akan pulang? Pilunya setiap malam. Di suatu hari, dari kejauhan, terlihatlah kapal yang sangat megah, yang sangat indah. Semua orang pun berkumpul untuk menyaksikannya. Dan mereka pun berpikir, apakah itu kapal seorang sultan maupun seorang pangeran? Manderumbaya yang mendengarkan kabar itu, ia pun bahagia. Keceriaan pun mulai datang menghampirinya. Namun, setelah ia mendapatkan kabar dari nahkoda itu, Malin pun tak kunjung datang untuk menemuinya. Ketika kapal itu akan merapat, terlihatlah seorang anak muda di anjungan. Pakaiannya sangat berkilau, terkena sinar matahari. Lalu, senyumnya pun cerah, bahagia, karena disambut meriah. Manderumbaya pun ikut berdesakan untuk menghampiri kapal itu. Jantungnya pun berdebar dengan sangat keras saat ia melihat laki-laki yang ada di kapal itu adalah anaknya, Malin Kundang. Sebelum para sesepuh menyambutnya, ia pun terlebih dahulu menghampiri Malin dan memeluknya dengan sangat erat, karena ia takut kehilangannya lagi. Malin, kau benar anakku kan? Ucapnya saat itu. Mengapa begitu lama kau tak memberi kabar, nak? Malin Kundang pun terkejut karena ia tiba-tiba dipeluk oleh wanita tua yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa itu adalah ibunya. Sebelum ia berpikir dan berkata, istrinya sangat cantik pun meludah dan berkata, apakah wanita jelek ini ibumu? Mengapa dulu kau berbohong kepadaku? Bukankah kau pernah bilang, jika ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Malin Kundang yang mendengarkan kata-kata pedas dari istrinya itu, ia pun langsung mendorong ibunya dan berkata, wanita gila, aku bukan anakmu. Ucapnya kasar. Manderumbaya pun tak percaya akan perilaku anaknya. Lalu ia pun berkata, Malin, Malin anakku, aku adalah ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Ucapnya. Namun Malin Kundang pun tidak memperdulikan perkataan ibunya, karena ia malu dengan istrinya. Malin Kundang yang melihat wanita tua itu beringsut ingin memegang kakinya, ia pun langsung menendangnya dan berkata, hei wanita tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Ucapnya. Wanita tua itu pun terkapar di pasir, dan semua orang yang ada di situ pun ikut terpana. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Manderumbaya pun pingsan dan terbaring di situ sendirian. Saat ia sadar, ia melihat sekeliling pantai sudah sepi. Kapal yang ditumpangi anaknya sudah semakin menjauh. Lalu hatinya pun sakit. Ia pun mengangkat tangannya dan berdoa, ya Tuhan, jika dia memang bukan anakku, maafkan perbuatannya. Namun, jika dia adalah anakku, Malin Kundang, ku ingin keadilanmu ya Tuhan. Ku ingin keadilanmu.
ucapnya saat itu dalam doanya. Lalu tiba-tiba cuaca di lautan yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap. Hujan deras pun datang dengan sangat derasnya. Badai besar pun datang dan menghantam kapal Malin Kundang. Dan terkena petir yang menggelegar dan mengakibatkan kapal Malin Kundang pun hancur berkeping-keping dan terbawa arus ombak pantai. Keesokan harinya, matahari bersinar dari ufuk timur. Terlihatlah badai sudah reda. Di kaki bukit, terlihatlah serpihan kapal yang sudah menjadi batu. Itu adalah kapal Malin Kundang dan sebongkok batu yang berbentuk tubuh manusia. Itu adalah tubuh Malin Kundang yang terkena kutukan ibunya karena durhaka. Di sela-sela itu berenang-renanglah ikan kecil, ikan tenggiri. Itu adalah serpihan tubuh istrinya yang mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak yang menghantam kapal dan manusia itu, terdengarlah suara lolongan, jeritan manusia. Terkadang suaranya seperti orang meratapi dirinya, menyesal atas dirinya. Ampun Bu, ampun. Konon katanya itu adalah suara Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Sekian dan terima kasih.